Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hairul Umam dengan NIM 1122102051. Kemarin kita sudah belajar bersama tentang dasar front end. Jadi di video kali ini kita akan belajar bersama tentang back end dan juga instalasi Express di back end. Bagi teman-teman yang belum tahu back end itu apa, backend adalah suatu sistem yang bertanggung jawab untuk melakukan pemrosesan data seperti menyimpan, mengelola, dan memanipulasi data. Backend sendiri mencakup seperti server, database, dan semua komponen yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi yang bekerja di latar belakang untuk mendukung front end. Jadi simpelnya backend itu adalah isian dari front end itu sendiri. Sedangkan kita di sini melakukan instalasi Express di backend. Express sendiri adalah suatu framework yang dibangun di atas Node.js. Pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah mendownload atau menginstal Node.js dan kita implementasikan di frontend. Jadi kita gunakan juga di backend. Bagi teman-teman yang belum tahu framework itu apa, framework adalah kerangka kerja atau struktur data yang menyediakan pedoman dan alat untuk memudahkan pengembangan perangkat lunak. Langsung saja kita akan membuat program sederhana di materi backend dengan instalasi Express. Kita membuka folder dan membuat folder baru. Sempat kita buat folder dengan nama kuliah. Setelah itu kita akan masuk ke VS Code. Nah, dari folder yang kita buat tadi masih kosong, nggak ada isi sama sekali. Kita di sini membuka terminal baru. Setelah membuka terminal baru, kita akan melakukan instalasi Express dengan cara make kuliah Express. Make sendiri itu seperti create, teman-teman. Kalau kemarin kan kita npm create kan ya. Kalau di backend kita menggunakan make kuliah.express. Setelah kita membuat folder di dalam folder kuliah, kita berhasil akan muncul di pojok sini. Setelah itu kita akan mengaktifkan folder yang kita buat dengan cara cd kuliah.express. Nah, setelah itu kita lanjut untuk npm init. npm init ini bertujuan untuk menanyakan beberapa pertanyaan di program kita, mulai dari nama folder, terus versi aplikasi yang kita gunakan, dan sebagainya. Di sini nama yang kita gunakan adalah kuliah.express. Kita lanjut, versi kita 1.0.0. Kita lanjut, deskripsi boleh teman-teman skip saja, skip, multipoint skip, last comment skip, git repository skip. Author ini nama pengguna teman-teman, jadi bisa teman-teman isikan dengan nama kalian masing-masing. Sini saya akan menggunakan nama saya, skip. Nah, setelah tahap ini kita mengetik yes saja untuk sebagai persetujuan dari inputan yang kita inputkan tadi. Setelah di npm init ini sukses, kita lanjut ke npm install.express. Ini kita menginstal Express-nya, teman-teman. Kita tunggu.
Nah, setelah berhasil, teman-teman bisa lanjut membuat file baru di dalam kuliah.express. Nah, dari hasil install tadi, di dalam folder kuliah terdapat beberapa modul dan file. Teman-teman langsung saja buat di sini file baru dengan nama index.js. Setelah itu kita akan melakukan coding untuk uji coba dalam pengaplikasian backend di Express. Setelah membuat file, kita melakukan coding. Nah, kita akan membuat program sederhana ya dari backend untuk implementasi Express. Kita di sini akan menggunakan Express dengan Express. Jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Terus teman-teman membuat wadah untuk menampung Express sendiri. Di sini saya menggunakan app sebagai wadah Express. Teman-teman juga bisa kok mengganti dengan nama-nama lain. Nanti kita akan coba di akhir ya. Terus kita membutuhkan port untuk menjalankan program kita. Di sini kita menggunakan port 5000. Nah, ada beberapa perintah yang mungkin di program sederhana ini nanti kita lakukan. Awalnya kita akan menggunakan get, perintah get. Nah, langsung saja app.get, kita menggunakan request dan res. Request, res. Ini res.send. Contohnya welcome. Terus kita menggunakan listen untuk membaca port yang kita panggil. Listen port. Nah, di sini teman-teman menggunakan petik yang di sampingnya tanda 1, angka 1 kalau di PC, agar nanti port yang teman-teman panggil itu bisa ke detect. Contohnya seperti ini. Server berjalan pada port . Nah, bisa ke detect kan? Bisa muncul. Kalau misal teman-teman pakai petik biasa, ini tidak akan muncul teman-teman. Kita rubah. Nah, dia akan seperti halnya kalimat, jadi nggak bisa kepanggil. Makanya kita pakai petik yang di sampingnya angka 1. Setelah itu kita akan membutuhkan tambahan aplikasi di extension yang perlu kita install untuk menjalankan program yang kita buat. Aplikasi yang kita gunakan di extension adalah Thunder Client. Nah, ini teman-teman yang di atas sendiri yang warna ungu, teman-teman install terlebih dahulu agar bisa teman-teman menjalankan program yang teman-teman buat. Setelah diinstal nanti pasti muncul di bawahnya extension ini.
Setelah muncul, nanti teman-teman new request. Kita coba tahap pertama. Yang awalnya ini HTTP, kita ganti dengan localhost 5000. Kita kan awalnya ini get. Jadi di sini nanti kita pakai get. Sebelum langkah ke sana, kita harus mengaktifkan file kita terlebih dahulu dengan cara cd kuliah.express. Kalau muncul merah seperti ini berarti filenya teman-teman sudah aktif, tinggal kita jalankan saja dengan cara node index.js. Akan muncul server berjalan di port 5000. Langsung saja kita menuju ke tanda klien lagi. Kita coba ini, kita udah get, kita send. Nah, muncul teman-teman. Di sini muncul inputan yang teman-teman buat di sini. Ya, seperti itu. Jadi kita bisa melihat hasilnya ini di tanda klien. Oke, lanjut kita akan membuat perintah baru. Kita copy saja di sini. Kita ganti dengan di sini setelah get ada post. Kita ganti dengan post. Kita ganti ini dengan post data. Teman-teman harus reset terlebih dahulu. Di sini not index.js. Nah, kita ganti yang awalnya get, kita sesuaikan. Kan tadi get udah sesuai nih, udah muncul hasilnya. Kita buat perintah baru dengan pemanggilan post. Jadi kita rubah di sini dengan post, kita send. Oke teman-teman, berhasil. Jika berhasil, kita lanjutkan lagi ke tahap selanjutnya, yaitu kita rubah perintahnya lagi, kita tambahkan. Kita ganti post ini dengan put. Ini kita rubah biar tidak sama. Update data. Jangan lupa kita restart lagi. Nah, kita inputkan lagi not index.js. Setelah itu kita rubah perintahnya yang awalnya post menjadi put. Kita lihat hasilnya. Boom. Nah, jadi teman-teman, hasil. Kita sekarang menambahkan contoh satu lagi, yaitu yang biasa dipakai adalah delete atau menghapus. Kita rubah hapus data. Jangan lupa kita reset lagi not index.js. Setelah itu kita rubah di sini menjadi delete. Oke. Dari percobaan dasar yang kita buat barusan sudah berhasil semua. Mungkin sedikit ada yang error tadi, yang pengaktifan tadi ternyata sudah aktif, jadi langsung kita jalankan saja. Ya, mungkin di video kali ini saya hanya menjelaskan langkah-langkah dasar dan perintah-perintah dasar yang ada di backend yang menggunakan Express ya teman-teman. Nanti teman-teman juga bisa merubah-rubah sendiri
coba-coba dengan perintah-perintah baru. Di sini kan masih ada yang belum nih, kayak page, head, option dan profit custom juga. Nanti teman-teman juga bisa coba-coba. Namun di video kali ini saya hanya menjelaskan dasarnya saja dengan materi ya sedasar mungkin yang bisa dipahami oleh semua kalangan. Langkah awalnya, langkah dasar ya mungkin di video kali ini cukup sekian. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.